Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eliani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hilir ingin mempresentasikan hasil demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Baiklah, untuk pendampingan kali ini di Angkatan 9, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Marlia SSMSI, dan Ibu Pengajar Praktik saya, yaitu Ibu Rasima MPD. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.4 tentang budaya positif menggunakan segitiga restitusi. Kita harus bersama-sama tahu terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu anak didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Di dalam segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam penerapan segitiga restitusi, terdapat kasus yang pertama, seorang peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Pada hari Rabu yang cerah, di jam kedua, kelas 12 IPA 3, pada mata pelajaran kimia, seorang peserta didik yang bernama Jeremia terlambat datang ke sekolah, sehingga Jeremia juga terlambat untuk belajar kimia. Selamat menyaksikan. Dalam apa itu? Ya siap. Mana apa yang punya siap? Kenapa? Kamu terlambat lagi hari ini? Ya silakan duduk dulu. Ya, silakan masuk nak. Silakan duduk. Baiklah, anak ibu. Tahu anak ibu kenapa ibu panggil? Tahu. Ibu, apa itu? Karena saya terlambat, Bu. Ya oke. Jam berapa tadi datang ke sekolah? Jam 7.30. Jam 7.30. Seharusnya sesuai dengan aturan di sekolah kita masuknya jam berapa nak? Jam 7.10. Jam 7.10. Kira-kira kalau tadi pergi dari rumah kira-kira jam berapa? Jam 7 tadi. Jam 7. Sekolah kita masuk tadi 7.10 ya. Iya, Bu. Berarti apakah anak ibu sudah datang tepat waktu? Belum. Belum. Nah, setiap manusia pernah juga melakukan kesalahan. Begitu juga ibu sebagai guru pernah juga datang terlambat, ya, datang terlambat ke sekolah, terlambat masuk kelas, ya. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang bersalah, tetapi kita akan mencari solusi terbaik dari masalah kamu, yaitu datang terlambat. Nah, kira-kira mengapa anak ibu sering terlambat? Karena biasanya saya bermain game hingga larut malam sih, Bu. Oh, itu saja masalahnya? Mungkin karena itu jadi sering terlambat sih, Bu. Jadi susah bangun pagi. Iya, bangun paginya lama ya. Iya, Bu. Nah, anak ibu kan datangnya
terlambat tadi karena yang pertama sering main game, kemudian tidurnya larut malam ya, Iya, Bu. sehingga bangunnya tidak lebih awal, Kesiangan. kesiangan. Kira-kira kalau dia datang terlambat, apakah sudah merupakan keyakinan yang kita buat kemarin, keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Tidak, Bu. Tidak. Apakah anak ibu masih ingat apa saja keyakinan kelas yang kita buat? Ingat, Bu. Ingat, apa saja itu? Disiplin dalam waktu, rapi Ya. dalam berpakaian, Iya, lalu apa saja? saat guru menerangkan kita tidak berbicara. Iya, itu ada beberapa keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kamu, kira-kira apa upaya yang bisa anak ibu lakukan? Mungkin dengan mengurangi bermain game dan Iya, tidur dengan bagus. lebih cepat. Iya, bagus sekali ya. Nah, kira-kira kapan itu bisa kamu lakukan, nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah, berarti masalah kamu sudah selesai, kamu bisa mengatasinya dengan baik. Ibu doakan supaya anak ibu bisa sukses di kemudian hari. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 2 adalah seorang peserta didik marah karena temannya mencontek ke dalam kelas. Apa sih hidupnya sendiri-sendiri apa? Kerjain sendiri lah. Ada apa, Aida? Kerjain bilangnya aja loh. Sofa, ayo tenang, anak ibu kita kerjakan dulu soalnya. Tenang kembali, kerjakan soalnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, nak. Baiklah, anak ibu berdua sudah memenuhi tadi ya, ibu ingin datang ke ruangan ini. Kira-kira anak ibu berdua tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Tahu, Bu. Kenapa? Karena tadi Sofwa mencontek Bu di kelas. Dan Aida tadi marah-marah ke Sofwa, Bu. Sekarang saya tanya Sofwa dulu ya. Iya, Bu. Kalau kita mencontek, apakah anak ibu sudah berlaku jujur? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau Aida, kalau kita marah, apakah kita bisa mengontrol emosi dengan baik? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, ya untuk berdua Sofwa dan Aida, setiap manusia punya kesalahan. Begitu juga ibu. Ibu juga pernah punya kesalahan, ya. Mungkin dulu ibu pernah mencontek waktu SD, ya, pernah marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi. Tapi kita harus memperbaikinya. Nah, ibu memanggil Sofwa, memanggil Aida bukan untuk menghakimi ya, nak ya, harus dipahami. Tapi kita akan mencari solusi terbaik dari permasalahan antara Aida dan Sofwa. Baiklah, nak. Kira-kira mengapa Sofwa tadi menyontek? Karena tadi malam Sofwa nggak belajar, Bu, keasikan main game. Oke, karena keasikan main game malam-malam ya, sehingga tidak belajar dan pagi-pagi mau pergi ke sekolah, sehingga tidak bisa mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Kalau Aida gimana? Kenapa marah tadi? Karena tadi Sofwa mencontek Mm-mm. tugasnya Aida. Dan tadi Terus? Sofwa juga maksa untuk Aida memberi jawaban itu. Sehingga Aida tidak terima gitu ya. Iya. Seandainya ibu di posisi Aida juga seperti itu, nak, pasti akan tidak terima kalau
udah mencontek memaksa pula kan gitu ya. Oke nak, ya jadi tadi tuh udah tahu ya alasannya masing-masing. Sekarang ibu tanya lagi, apakah mencontek yang sudah dilakukan dan marah-marah tadi sudah merupakan keyakinan kelas yang kemarin kita buat? Tidak. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa saja salah satunya? Disiplin waktu, Ah, jujur, dan menghargai orang lain. Iya, bagus. Setelah tahu kita keyakinan kelas, langkah apa kira-kira yang bisa anak ibu lakukan agar tidak mencontek lagi untuk Sofwa? Mungkin kedepannya Sofa lebih belajar giat lagi dan mengurangi untuk bermain-main seperti main game segala macamnya. Oke. Kemudian kalau untuk Aida gimana? Mungkin kedepannya Aida bisa lebih mengontrol emosi Aida dulu. Oke. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan, nak? Setelah ini, Bu. Bagus, setelah ini berarti kita bisa merubahnya supaya anak ibu bisa lebih baik lagi. Oke nak, ibu selalu berdoa mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini ya kita saling memaafkan ya nak ya, karena baik mencontek dan marah-marah itu bukan perbuatan terpuji ya. Mungkin itu saja, silakan saling bermaafan untuk Aida dan Sofwa. Iya itu dong, kan kita kan kalian kan apa ya, bestie ya kalau zaman sekarang. Baiklah anak ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu berdoa mudah-mudahan anak ibu berdua diberikan kesuksesan yang akan datang ya. Terima kasih kehadirannya ya, terima kasih banyak. Silakan kembali lagi ke kelasnya nak. Saya Konstantin Panjaitan, saya dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama dengan Bu Eli, saya sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya yang sering terlambat. Terima kasih pada Bu Eliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwatul Irfani yang berasal dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Dan saya Aida Sari dari SMA Negeri 3 Bangko Pusako. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Ibu Eliani sangat senang sekali karena di saat saya melakukan hal mencontek, Bu Eli tidak memarahi saya secara langsung. Justru Bu Eli mengajak saya untuk ke ruangannya dan memberikan solusi agar kedepannya saya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Perasaan saya setelah melakukan restitusi dari Bu Eli sangat senang dan pikiran saya menjadi terbuka karena melalui restitusi tadi saya mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus menghargai sesama teman dan kedepannya tidak menghakimi teman secara langsung. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih atas presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.